saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, karena kita masih diberikan kesehatan dan kekuatan serta penyertaan Tuhan pada saat pagi hari ini kita boleh ditibakan di rumah Tuhan ini. Dan pada saat ini marilah saudara-saudaraku, kita membukakan pintu hati kita, mengizinkan hadirat Tuhan hadir pada saat pagi hari ini. Biarpun saudara-saudaraku sedang mengalami berbagai masalah, cobaan, ujian, tapi kita percaya pada saat ini kita datang ke rumah Tuhan ini karena kita merindukan kuasa Roh Kudus Tuhan, kita merindukan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu saudara-saudaraku, mari kita izinkan hadirat Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Mari kita izinkan kuasa Roh Kudus Tuhan benar-benar bekerja di dalam kehidupan kita pada saat pagi hari ini, agar sepulangnya kita nanti dari tempat ini kita merasakan berkat Tuhan yang luar biasa. Puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Haleluya. Untuk itu saudaraku, kita memasuki ibadah kita mengangkat satu lagu penyembahan kita, kami memuji kebesaran-Mu. Haleluya. Mari saudaraku angkat suara. Mari saudaraku izinkan kuasa Roh Kudus hadir pada saat ini di tengah-tengah kita. Mari kita mengundang hadirat Tuhan. Haleluya. Mengucapkan doa masuk kita, berfirman-Lah ya Tuhan, berfirman-Lah ya kepadaku sebab aku ada mendengarkan Engkau. Nyatakanlah kepadaku jalan untuk memuliakan nama-Mu. Penuhilah jiwaku dengan kasih karunia-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Ada sukacita buat Tuhan. Amin. Haleluya. Untuk itu mari kita mengangkat lagu pujian kita yang berkata, Yesus kekasih jiwaku. Haleluya. Kita percaya karena kita telah ditebus, maka Yesus itu adalah kekasih kita. Haleluya. Mari saudaraku, kita bertepuk tangan, kita angkat suara kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu
kita mau menyerahkan ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita angkat satu lagu pujian penyembahan kita, ketika aku hadapi kehidupan. Janjimu seperti fajar pagi hari. Kami nanti mengundang di akhir pujian ini untuk menyerahkan ibadah ini. Kami serahkan kepada Bapak Parowas kita agar menyumbangkan kemuliaan pada saat pagi hari. Puji Tuhan. Bapa kita di surga, Bapa kami di surga, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, Allah yang baik, Allah yang Tuhan yang hidup. Kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini Tuhan. Kami bisa hadir di rumah-Mu Tuhan, di mezbah-Mu Tuhan. Hari sahabat yang luar biasa pada hari ini Tuhan. Kami terus mengucap syukur pada hari ini Tuhan, karena kasih-Mu tiada berkesudahan bagi kami Tuhan Yesus. Kami pada hari ini bersukaria menerima berkat-berkat dari-Mu Tuhan. Ibadah ini kami percaya kuasa lawatan-Mu terjadi di tempat ini Tuhan Yesus. Yang sakit yang datang, yang disembuhkan, yang berbeban berat, pergumulan ditolong oleh Tuhan.
Tuhan Yesus. Engkau pakai hamba-Mu Tuhan yang lebih luar biasa Tuhan Yesus. Engkau berkati pelayanannya, pekerjaannya, keluarganya. Engkau berkati Tuhan Yesus. Kami serahkan keluarga gembala, Bapak Gembala ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan Yesus. Engkau berkati pelayan-pelayan yang ada di gereja ini Tuhan. Engkau berkati pemusik, Engkau berkati WL, Engkau berkati worship leader Tuhan. Engkau memberkati, Engkau pakai mereka lebih dahsyat Tuhan Yesus. Engkau berkati segala usaha keluarganya. Engkau berkati Tuhan. Engkau tahu segala pergumulan jemaat-jemaat-Mu Tuhan. Kami serahkan jemaat-jemaat-Mu Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau berkati jemaat-jemaat yang hadir Tuhan. Engkau lawat pada hari ini Tuhan. Mujizat terjadi di tengah-tengah gereja ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Engkau tahu segala pergumulan. Engkau tahu segala keluh kesah ekonomi keluarga. Engkau bantu, Engkau tolong Tuhan Yesus. Kami bersekutu padamu Tuhan. Roh Kudus tercurah di tempat ini Tuhan. Apabila ada roh-roh yang ingin mengganggu di tempat ini Tuhan, dalam acara ibadahmu Tuhan, kami patah, kami tolak di dalam nama Yesus Tuhan. Kuasa-Mu lebih besar dari kuasa-kuasa yang ada di dunia ini Tuhan Yesus. Apapun terjadi di dunia ini Tuhan, apapun hujan, apapun itu, badai ekonomi, apa pergumulan Tuhan, kami tetap berharap di dalam-Mu Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, pengharapan kami selalu ada dalam-Mu Tuhan. Iman kami tidak akan pudar apapun terjadi di dunia ini Tuhan. Engkau berkati jemaat-jemaat yang tidak hadir pada hari ini Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Yang kursi-kursi kosong Tuhan, Kau jamah mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau hadirkan di tempat ini menjadi tempat yang luar biasa Tuhan Yesus. Engkau berkati kampung Nanas ini Tuhan. Engkau berkati masyarakat kampung Nanas ini Tuhan. Kau jamah mereka Tuhan, semuanya Tuhan menjadi mereka ingin berdatang ke gereja ini Tuhan Yesus. Yang hati yang keras Engkau lembutkan Tuhan. Engkau jamah kampung Nanas ini Tuhan menjadi kampung Nanas yang luar biasa, menjadi berkat di tengah-tengah kota Batam ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini harapan kami Tuhan. Ini hati kami Tuhan. Pakai hidup kami sebagai menjadi berkat di tengah-tengah kota Batam ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan ibadah ini Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkata Tuhan, 2-3 orang berkumpul, Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, ini harapan kami Tuhan. Kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita sorak-sorak untuk Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Kita telah diberkati oleh doa penjelasan pada saat pagi hari ini saudaraku. Kita patut bersyukur saudara. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Semangat yang luar biasa untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu pada saat ini mari kita angkat satu lagu sorak-sorak kita, Yesus pokok dan kitalah caranya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau
pokok dan cintalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan cintalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan cintalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berguna. Yesus cintaku, ku cinta kau kasih sayang. Yesus cintaku, ku cinta kau kasih sayang. Pastilah kau akan berubah. Tibalah saatnya kita untuk memberikan persembahan kita yang pertama. Sekalian kita mengangkat lagu pujian dari bahasa daerah, Tuhan Pano Panago Kuasa. Tuhan panago kuasa, nama Maleo sudah isina, dilehorlah siroha, ditinggi au susah, oh Tuhan panago dia. Tuhan panago kuasa, nama Maleo sudah isina, dilehorlah siroha, ditinggi au susah, oh Tuhan penolong dia. Terima kasih sampai au disumpuli otawa, dungi memang jalan orang gawe masura itu jiwa Tuhan. Milehon donata panido, hai di parbaga wiatana, di bawah sorata, nang peso taida, ala di torti parbadia. Sifat kasus sampai au disumpuli odoa, dungi memang jalan orang gawe masura itu jiwa Tuhan. Sifat kasih sayang disumpuli odoa, dungi memang jalan orang gawe masura itu jiwa Tuhan. Tuhan panago kuasa, pengenalan sendiri koisina, dilehorlah siroha, ditinggi au susah, oh Tuhan penolong dia. Terima kasih sayang disumpuli odoa, dungi memang jalan orang gawe masura itu jiwa Tuhan. Dilehor donata panido, hai di parbaga wiatana, di bawah sorata, nang peso taida, ala di torti parbadia. Sifat kasih sampai disumpuli odoa, dungi memang jalan orang gawe masura itu jiwa Tuhan. Dari mana? Ada di
Puji nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kaum ibu ingin menyanyikan pujian, walaupun kurang bagus nanti, tolong dimaklumin ya. Untuk jalan hias, puji oh Tuhan.
Puji Tuhan. Terima kasih buat persembahan pujian dari kami Ibu. Mari kita saudara-saudaraku semakin mendoakan kami Ibu, dan semakin datang untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita percaya Tuhan tempat kita bersandar. Puji Tuhan. Kita masih mengangkat lagu satu pujian dari bahasa daerah Marolop-olop Tondiki. Puji Tuhan. Haleluya. Kita masih mengangkat lagi penyembahan kita. Di akhir pujian kita nanti kita memberikan doa kesaksian bagi saudara-saudara yang mau bersaksi untuk menyaksikan kebesaran Tuhan, untuk menyaksikan kuasa luar biasa yang terjadi di dalam kehidupan kita yang seminggu ini. Biarlah lewat pujian kita kami mengundang saudara-saudara kami yang mau menyaksikan kehidupannya. Kami persilakan. Kita mengangkat lagu pujian kita. Bagi Tuhan tiada yang mustahil. Haleluya. Aku yakin saat berikut. Ku menang saat kau bertindak.
hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Puji Tuhan. Siang pada saat ini dan saudara-saudaraku yang masih belum terbuka untuk menyaksikan pertolongan Tuhan di dalam hidupnya, kita bawa di dalam doa agar minggu-minggu yang akan datang Tuhan semakin membukakan pintu hati kita untuk menyatakan kuasa kebenaran Tuhan, untuk menyatakan kebenaran, untuk menyatakan pertolongan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Kita mau memberikan persembahan kita yang kedua tentang lagu pujian Sungguh Ku Bangga Bapa. Haleluya. Sungguh bangga Bapa punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan
berkat-berkat yang Tuhan berikan kepada kita sedang pada saat ini. Kita mau dengan dengaran dari firman Tuhan. Mari saudara-saudaraku, bukakan pintu hatimu agar berjalan hatimu diisi oleh kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari saudaraku, rindukan kebenaran Tuhan agar ketika Tuhan datang untuk kedua kalinya, kita mempunyai bekal, kita sudah mempunyai persiapan untuk menanti kedatangan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Untuk itu pada saat ini kita mengangkat lagu pujian penyembahan kita, pujian hati Tuhan, yaitu pujian yang diserahkan kepada hamba dan Bapa teman-teman, sekaligus membawakan berkat pada kita. Haleluya. Persiapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah Tuhan, masih
benar Tuhan hati yang telah siap mendengar firman. Itulah yang kami bawa dan kami persembahkan, supaya setiap bejana hati kami yang merindukan aliran akan sungai kehidupan dan makanan rohani kami, yaitu roti hidup, yaitu firman Allah yang akan memuaskan kami, mengenyangkan kami hari ini. Biarlah Tuhan Engkau berbicara melalui hamba-Mu. Nyatakanlah maksud-Mu Tuhan dan tujuan bahkan isi hati-Mu, supaya kami mengerti kehendak-Mu dan kami boleh mengerjakan itu seturut dengan kehendak Tuhan. Urapilah hamba-Mu, urapi firman-Mu, dan urapilah kami sekalian, bahkan sejauh telinga yang boleh mendengarkan suara Tuhan melalui pemberitaan firman. Diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami sambut, kami terima firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini. Tuhan begitu baik. Kita dilimpahi dengan kasih setia Tuhan. Seluruh pertolongan Tuhan yang sudah mengantarkan kita masuk pada hari ini bersekutu dengan Tuhan. Saya akan mengambil waktu sedikit untuk menyaksikan kehidupan saya. Seraya saya boleh memohon dukungan doa dari Bapak, Ibu, hamba Tuhan, seluruh jemaat Tuhan. Hari ini Minggu 18 Mei 2025, saya akan mengikuti satu pemilihan ketua rukun warga atau ketua RW untuk perumahan tempat komplek kami tinggal, mulai dari ruko dan perumahan yang akan diadakan nanti sore sekitar pukul 16 sampai dengan pukul 20 WIB. Ada 2 calon. Saya calon nomor urut 1 dan satu lagi nomor urut 2 yang menjabat sekarang sebagai ketua RW. Saya berharap Tuhan boleh menjawab kerinduan, namun semua atas kehendak Tuhan dan seturut dengan rencana Tuhan. Doakanlah saya rindu supaya saya juga bisa menjadi pelayan, bukan hanya sebatas di gereja, tetapi melayani masyarakat pun adalah pelayanan. Antar denominasi gereja, antar suku, antar agama, antar berbagai banyak kebudayaan, warna kulit, status. Saya rindu saya juga bisa menjadi garam dan terang di lingkungan di mana saya boleh tinggal. Biar semua diberikan Tuhan yang terbaik. Kalau saya melihat cuaca ini sepertinya kurang bersahabat. Mudah-mudahan nanti semakin terang supaya seluruh warga tidak terhalang untuk boleh datang. Ada banyak sosialisasi yang sudah kita lakukan. Ada banyak tim yang sudah bekerja. Ada banyak tokoh-tokoh yang sudah kita rangkul tanpa membedakan suku, membedakan agama. Tapi semua itu berpulang atas kehendak Tuhan. Kalau Tuhan izinkan, maka kami akan boleh mendapat apa yang kita rindukan. Itulah kesaksian saya. Bawalah nanti dalam doa yang hidup
doa akhir ibadah kita. Puji Tuhan. Kita buka Alkitab kita dari kitab Yesaya pasal 29 ayat yang ke-23 dan 24. Tes 1 C. Tes 1. Sama-sama kita membaca ya. Tampilkan saja di layar. Kitab Yesaya 29 ayat 23 dan 24. Kita baca pada hitungan ketiga, 1, 2, 3. Iya. Sebab pada waktu mereka keturunan Yakub itu melihat apa yang dibuat tanganku di tengah-tengah, mereka akan menguduskan namaku. Mereka akan menguduskan yang kudus Allah Yakub, dan mereka akan gentar kepada Allah Israel. Orang-orang yang sesat pikiran akan mendapat pengertian, dan orang-orang yang bersujud-sujud akan menerima pengajaran. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mencoba mengambil tema firman Tuhan ini, peka kepada Allah. Saudara tahu arti peka? Coba keluarkan pendapatnya. Peka berarti respon, peduli. Ya kalau di bahasa Batak apa dibilang? Tinggil dibilangnya. Responsif. Nah tentu lawan kata peka, cuek, acuh, tidak peduli, tidak mau tahu, masa bodoh. Tapi kita mau belajar melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, mengambil tema peka kepada Allah. Ada banyak suara-suara yang terus datang dan silih berganti. Dari tetangga, dari rekan kita, sahabat kita, bahkan dari orang-orang yang sudah lama bergaul dengan kita. Bahkan juga orang yang baru kita kenal. Ada orang, saudara, berkata dengan manis, tetapi isinya pahit. Tetapi firman Tuhan katakan hari ini, menjadi pribadi, menjadi anak Tuhan, menjadi orang percaya yang peka kepada suara Tuhan, peka kepada maksud Tuhan. Kalau orang tidak peka, lawan katanya tadi, acuh, tidak peduli. Nah, orang yang peka adalah orang yang bisa merespon. Orang yang bisa merespon adalah orang yang memiliki rasa. Beberapa waktu yang lalu, penciuman saya tidak normal, sudah. Ada yang harum saya tidak bisa mengatakan itu harum. Ada yang bau saya pun tidak bisa katakan itu bau, karena penciuman saya terganggu. Bagaimana saya bisa peka ketika indera perasa dalam hidup saya sedang tidak baik-baik saja? Kalau kita tidak punya rasa, perasaanmu, naluri nuranimu tidak bisa merasakan, tidak bisa tanggap, tidak bisa respon, saudara tidak bisa menjadi pribadi yang peka. Ada banyak kebaikan-kebaikan
dengan baik, maka engkau tidak peka. Ketika engkau tidak peka, maka engkau tidak akan menghargai seluruh kebaikan itu, tidak akan mensyukuri berkat-berkat yang diberikan bagi sebanyak apapun itu. Bertumpuk-tumpuk tiap hari, tiap jam, tiap menit, menggunung. Tapi kalau tidak ada kepekaan, kita anggap itu biasa-biasa saja. Tapi sebaliknya, ketika kita menjadi orang percaya yang peka kepada setiap karya Allah, sekecil apapun karya itu, ketika engkau peka, maka ungkapan syukurlah yang akan meluap dan akan terus keluar dari mulut lidah bibir kita, bahkan lewat seluruh perbuatan-perbuatan kita. Kepekaan itu penting, saudara. Gereja yang tidak peka adalah gereja yang tidak peduli dan tidak mau tahu kepada setiap pergumulan-pergumulan umatnya. Ada banyak orang memiliki pergumulan masing-masing, berbeda satu dengan yang lain, memiliki tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Ada mungkin pergumulan kita sudah berlarut-larut, sudah berkepanjangan. Ada mungkin pergumulan kita di kota Batam, bahkan di kampung pun kita menggumuli supaya baik-baik keadaan di sana. Tetapi ketika kita tidak peka, maka kita menjadi orang tidak peduli. Ketika kita menjadi pribadi yang tidak peduli, dipastikan tidak akan ada kasih dalam hidup kita. Saudara, ayat 23 dikatakan, sebab pada waktu mereka keturunan Yakub itu berbicara tentang Israel, melihat apa yang dibuat tanganku. Berbicara tentang tanganku adalah tangan Tuhan. Berbicara tentang yang dibuat tanganku adalah karya-karya Tuhan yang dikerjakan Tuhan dalam hidup orang-orang Israel. Di tengah-tengahnya mereka akan menguduskan nama. Terkadang kita agak sedikit bingung. Nama Tuhan sudah kudus, apa perlu lagi dikuduskan? Masuk lagi kalimat berikutnya, mereka akan menguduskan yang kudus. Allah yang kudus dikuduskan lagi. Kira-kira bagaimana? Yang kudus dikuduskan. Mereka itu adalah siapa dikatakan tadi? Keturunan yang Yakub atau Israel, orang-orang Israel, atau manusia yang notabene adalah pribadi yang tidak kudus, tetapi mencoba menguduskan yang kudus. Kira-kira bagaimana? Artinya kita jangan mengartikan kalimat firman Tuhan itu harus linear, tegak lurus, sudah. Kalau kita pikirkan itu dengan logika, mungkin linglung kita. Buat carane jolma nasobadia alai di badiahon non badia. Error nanti kita blank. Lalu apa maksud kalimat firman Tuhan ini? Kata dikuduskan berbicara tentang mendapatkan tempat yang baik, mendapatkan tempat yang istimewa, mendapatkan tempat yang mulia di dalam hati kita, yaitu tempat Allah bertahta dan berdaulat atas seluruh hidup kita. Itulah yang dimaksud firman Allah. Engkau harus menguduskan dia, tempatkan posisi Allah di tempat yang teramat mulia, di tempat yang istimewa di dalam hati kita. Puji Tuhan. Inilah patanda dan nagawe ubadiah kita. Orang Israel dikatakan oleh firman Tuhan,
dung diida nasida. Ya. Ayat 23 tadi. Sebab pada waktu mereka keturunan Yakub itu melihat diida, melihat apa yang dibuat tangan Allah di tengah-tengahnya, mereka akan menguduskan namaku. Dung di bereng sudah nabi ini Tuhan uli lengket denggang. Dung diidai peka, mereka peka hal-hal yang baik. Lalu terbukalah hati mereka, menguduskan, memberikan tempat, memberikan ruang. Allah itu ditempatkan menjadi pribadi yang memiliki posisi terpenting, posisi yang tertinggi di hatinya. Tidak ada lagi yang lain. Kalaupun ada kekasihnya, doinya, ya. Kalaupun ada rekannya, sahabatnya, tetapi posisi Allah yang tertinggi dikuduskan di dalam hati. Kenapa itu bisa, saudara, terjadi? Karena melihat bukti-bukti karya-karya Tuhan. Selagi engkau buta melihat karya Tuhan, alias tidak peka, tidak ada bisa kita merasa semua yang dibuat Tuhan itu baik. Dan nalogoi tatempat Tuhan, niscaya engkau tidak akan bisa memposisikan Tuhan di tempat yang paling mulia dalam hati. Lalu akan ada pihak-pihak yang akan mengisi bagian terpenting dalam hati. Bisa saja pekerjaan yang terpenting di hati. Bisa saja istri kalau engkau suami. Bisa saja suami kalau engkau posisimu istri. Kalau engkau memposisikan hidupmu sebagai orang tua, maka bisa saja anak menjadi yang paling mulia, yang dikuduskan dalam hati kita. Tapi supaya kita bisa memposisikan Allah yang tertinggi, yang termahal, yang teragung, yang termulia, maka lihatlah kebaikan-kebaikannya. Supaya bisa diterima Bapak Perhobas kita ini, saya di tempat, di ruang hati. Ketika dia terus-menerus melihat saya dengan kacamata negatif, dengan hal-hal yang negatif, sudah pasti tidak akan ada saya dalam hati. Tetapi ketika dia memposisikan saya, melihat saya dari konteks yang positif, hal-hal yang baik, maka dia akan menyimpan saya dalam hatinya dan selalu mengingat saya. Suami begitu kepada istri. Kalau suamimu terus melihat engkau hanya dari sisi gelap, hanya dari segi masa lalumu yang kelam, hanya dari seluruh pelanggaranmu, kekuranganmu, kelemahanmu, ketidakpintaranmu, kebodohanmu, maka engkau tidak bisa mendapat ruang tertinggi dalam hatinya. Soalnya sebaliknya, aku holan nawe itu mereng siapa maka. Soalnya madangmu. Dan supaya engkau bisa mendapatkan hal-hal yang baik, pikirkanlah hal-hal yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berawal dari bagaimana kita peka. Bagaimana kita peka? Kalau engkau melihat gereja ini, melihat pelayanan ini hanya dari sisi negatif, oh kami sedikit, maka pelayanan ini tidak memiliki ruang dalam hatimu. Walaupun mungkin badan kita ada di ruangan ini, tapi hati kita menempatkan pelayanan gereja yang lain di hati kita. Uta burisan habibah, habib daging teson, habib dan kita tempat pelayanan ini menjadi posisi tertinggi dalam hati. Saudara, suami istri pun begitu.
berawal dari itu akan mengandung banyak sekali nanti persoalan yang begitu ribet dan rumit. Kau tidak bisa posisikan lagi suamimu menjadi satu posisi yang tertinggi. Mulai nanti suami orang yang mengisi ruang hati. Pelayanan ini tidak bisa kau tempatkan menjadi posisi tertinggi. Suka duka harus kau cintai. Maka pelayanan yang lain yang akan mengisi ruang hati. Tuhan mana puji Tuhan. Ya. Dan saudara dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jangan engkau mati rasa. Aktifkan indera perasa dalam hidup kita. Karena kalau kita tidak peka, saya katakan tadi di awal, sebanyak apapun kebaikan Tuhan, maka kita biasa-biasa saja. Tapi kalau kita merasa sudah, ketika segala sesuatu mungkin tidak ada lagi, ketika kita dalam perjalanan, maka ada kebaikan orang lain hanya memberikan segelas air putih, maka itu akan sejarah dan akan selalu kita ingat. Kalau nanti kita sudah kaya, aduh kalau gak gara-gara segelas air putih saya sudah pingsan, dan di tempat yang sunyi tidak ada yang menolong, tidak ada yang mengangkat saya, maka bisa saya akan berujung kepada kematian. Sedikitnya itu kebaikan. Tetapi ketika situasi kita sudah emergensi, sudah gawat darurat, kebaikan yang sedikit itu akan sangat tinggi sekali nilainya. Ada banyak orang Kristen tidak peka. Kita baca sebentar dalam kitab Lukas 7 ayat 31. Lukas 7 ayat yang ke-31 sampai seterusnya. Lukas 7 ayat 31 sampai seterusnya. Ketika kata Yesus, dengan apakah akan kuumpamakan orang-orang dari angkatan ini? Dan dengan apakah mereka itu sama? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan yang saling menyerukan, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menangis. Ala kamar basi, kamar joketi, nama bermusik. Alay ada hala. Dia tidak menari sudah. Sedikit-dikitnya langsung ngopung penawa tu kalau nggak galak musiknya tu indah loh uluna. Refleks ya, refleks. Tidak malah harus dipandu dari panggung contoh. Yang kedua dikatakan tadi, kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak menang. Saya walaupun yang saya lihat contohnya ada berbeda, hanya mendengar orang mengandung, menangis merata. Ya. Walaupun yang meninggal itu tidak keluarga saya, tidak sahabat saya, mendengar raungannya tanpa terasa keluar air mata saya. Kenapa terjadi? Karena kita peka. Ya. Ini berbicara tentang pribadi yang tidak peka. Musik sudah dinyanyikan, berbagai tari-tarian, dan orang sudah bergilang-gilang melompat-lompat, tetapi dia tidak peka. Ini yang dimaksud. Di gereja pun ada saja ini kita temukan.
Orang udah bernyanyi. WN sudah pandu dengan begitu semangat berapi. Ayo kita bertepuk tangan. Apalagi kalau bapak parubes kita ini WN. Boleh tahan. Saya kasih jempol luar biasa. Ya, dari semangat, dari segi semangat. Saya dan istri pun selalu berkata, hebat kan bapak parubes kita ini. Semangatnya luar biasa. Biarpun badan berat gitu, tetapi tidak mikir untuk menggerakkan badan. Sebenarnya kalau digerakkan badan sehat jasmaninya, rohaninya pun sehat, kan gitu. Sudah menggirang-girang tetapi tidak mau ikut bergirang. Sudah diulangi, puji Tuhan, macam ibu kita tadi, 60 tahun. Ketika maksudnya diulangi itu sekali lagi, mungkin ada dilihat pembawa acara itu yang belum menyahut gitu. Saya pun dulu waktu sering WL begitu. Saya lihat contohnya ada 50 jemaat, tapi yang nyaut hanya 20, lebih banyak yang belum. Maka hikmat diberi Tuhan. Katakan sekali lagi, puji Tuhan lebih kuat. Pacu mereka, semangati mereka bertambah. Itu artinya ya kalau udah 2-3 kali dibilang tetap, sekalipun tidak pernah dijawab dia, masuklah dia golongan ini. Orang-orang yang katanya percaya tetapi tidak peka. Ya, tidak peka. Sudah dengan kebaikan, dengan segala hormat, kami mengundang, contohnya kan, kita bangkit berdiri. Wah, orang apa lagi baik-baik ini tidak mau berdiri. Kalau mungkin karena ada sakitnya atau karena tua. Ya ini masih anak muda. Wah enggak mau dia berdiri. Entah apa, enggak tahu kita. Menjadi orang percaya harus peka, harus peduli. Ketika engkau peka, peduli, responsif, maka disitulah engkau akan mencoba ikut mengambil bagian, melibatkan dirimu dalam perkara pekerjaan Tuhan. Ketika engkau sudah berkomitmen, maka di sanalah Tuhan juga akan tambah-tambahkan perkara-perkara yang baik, berkat-berkat yang terbaik, supaya mengalir di dalam hidup kita. Tidak mungkin kau mau peduli. Engkau buka hatimu, ikutlah terlibat. Saya bersyukur karena di tempat ini saya sangat welcome. Mau ibu-ibu, mau pemuda, mau pemudi, siapa yang punya kerinduan? Tapi kerinduanmu akan terbuka ketika mulai ada kepekaanmu kepada Tuhan. Nonsense, tidak mungkin. Ketika engkau peka, begini, maka engkau akan membuka hati, terlibatlah. Dan bukan hanya untuk sesaat, tetapi kontinulah, terus meneruslah, libatkan diri sampai kepada kedatangan Tuhan. Mana kali? Kenapa orang bisa tidak peka? Satu ketika Samuel, sebelum dia menjadi nabi Tuhan, pun dia pernah tidak peka. Berkali-kali Allah memanggil dia, Samuel, Samuel, Samuel. Semakin kencang suara itu, dia pergi kepada Imam Eli. Nah itu mehoro bapak, juhur dah, harang buru musik, roh musik suara ini datang lagi, lalu musik benar-benar dojo. Dia tidak tipe orang pemalas. Lo sih, mudah musik, sogok manis kuning. Ya. Dia tidak mau tunggu sampai besok. Ketika dia dengar, dia bangun. Lalu dia berlari bertanya, enggak. Lalu Imam Eli mengerti, Tuhan yang memanggil engkau. Begini itu Samuel, tidur lagi. Kalau ada suara itu lagi,
katakanlah berfirman ya Tuhan, sebab hamba ini mendengar. Itulah dasar doktrin GPI, yaitu doa masuk yang selalu kita katakan di awal ibadah kita. Jadi kalau ada orang bertanya kenapa itu doa kalian itu dari mana? Ya dari Alkitab. Sama macam dua bapak kami. Dari mana dokter? Dari Alkitab. Ada di Alkitab dua bapak. Jadi bukan karangan manusia, kita buka ayatnya. Dalam kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 4 dan seterusnya. Itu Samuel pasal 3 ayat 4 dan seterusnya. Lalu Tuhan memanggil Samuel, Samuel, dan dia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Berarti 3 kali ya. Untuk ketiga kalinya ia pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Jadi kalau kita dibilang berfirman, sama itu. Berfirmanlah ya Tuhan, berbicaralah ya Tuhan. 3 kali Samuel dipanggil. Suara yang sama memanggil. Di hari yang sama. Dalam situasi dan kondisi yang sama. Tapi Samuel belum mengerti apa-apa. Samuel belum peka kepada suara Tuhan. Mengapa ayat 7 berkata, tampilkan, Samuel pada saat itu belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Kenapa kita tidak peka? Karena kita belum mengenal pribadi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kalau engkau sungguh mengenal Tuhan, saya percaya kepekaanmu akan bertambah-tambah. Samuel hari demi hari tinggal di rumah Tuhan bersama-sama dengan Imam Eli di rumah hamba Tuhan, tetapi dia tidak peka kepada suara Tuhan. Saya katakan tadi, bisa tubuh kita di sini, tetapi belum tentu atau tidak ada jaminan kalau tubuhmu di sini engkau lantas secara otomatis langsung peka kepada Tuhan. Oh, belum tentu. Buktinya Samuel setiap hari, setiap jam. Kenapa dia tidak peka? Ayat 7 menjawab, Samuel belum mengenal Tuhan. Kalau engkau kenal Tuhan, kepekaanmu bertambah. Kalau istrimu benar-benar mau belajar akan pribadi Tuhan, dibuka Alkitab, dibaca, didengar firman Tuhan, baik secara online, baik secara offline, mau membuka hati. Udah banyak media-media sosial tempat kita bisa mendengar firman Allah. Tetapi kalau kita lebih doyan mendengar gosip,
mendengar orang berkumpul, itu udah lain ceritanya. Kalau Alkitab berkata dongeng-dongeng, cerita-cerita tahayul, dongeng-dongeng nenek-nenek tua, itu udah lain ceritanya. Semakin kita mendengarkan Tuhan, mengenal pribadi Tuhan, maka saudara kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, engkau akan peka. Meleklah mata kita, terbukalah pendengaran rohani kita, terbukalah hati kita dengan lebar, dan Tuhan kita izinkan bekerja dalam hidup. Tingkatkan kepekaan kita. Orang-orang Israel, firman Tuhan katakan tadi, berawal dari mereka melihat apa yang dibuat tangan Tuhan di tengah-tengah mereka. Di sanalah mereka, saudaraku, bisa peka, dan mereka menjadikan Tuhan menjadi number one di dalam hatinya. Ini di dalam hati mereka, ya. In my heart, in your heart. Dan saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, berikut firman Tuhan di sini, keselamatan sesudah penindasan. Kita bisa saja ditindas, tetapi jangan jadikan penindasan itu menjadi alasan bagimu untuk tidak melihat sesuatu yang baik. Boy ni remengat jolma, alay unang gabi tabahin, remeng-remeng niha lagi. Omongan-omongan yang pedas itu engkau tangkap hanya dari sisi negatif, sementara engkau tidak mencoba mengambil sisi positif. Apa coba? Saya renungkan dulu. Kira-kira dia ramah mereka, marah, merepet-repet, ya, omongannya pedas, omongannya tajam, begitu tegas. Kalau kita ambil sisi positifnya, maka di sana engkau akan berkau begini. Berarti engkau batal untuk membenci dia. Yang tadinya sudah mulai ada kebencian, batal, gak jadi. Ternyata niatnya baik. Ya begitu saudara. Ada banyak yang terjadi yang kita alami. Bahkan pujian kita berkata, satu perkara yang tak dapat ku mengerti. Ada yang tidak dapat kita mengerti. Saya selalu katakan kepada istri saya, mulai siap tuh sukun. Sukun. Bukan sukun goreng pisang itu ya. Kalau kau tidak tahu, tanya. Terkadang sulit untuk mengerti cara Tuhan, jalan Tuhan. Bisa dipakai siapa saja untuk menjadi media menyampaikan maksud Tuhan itu supaya tersampaikan kepada kita. Bisa saja Tuhan pakai orang yang tidak kita sukai. Loh, Muhammad lembar sekolah roman. Padahal justru orang yang tidak kita sukai itu sedang dipakai oleh Tuhan. Orang Israel pun sering mengalami itu. Alkitab mencatat bahkan musuh-musuh Israel sering dipakai oleh Tuhan justru untuk mengalahkan orang Israel. Tetapi tujuan Tuhan supaya Israel insaf, supaya Israel mengerti, supaya Israel bisa melihat, bukan karena kuat mereka. Kalau nggak mulai semua lagi jam rohana ente alok doh baik mengajar. Kalau nggak mulai yang kak poang lagi gugung ente. Begitu saudara. Ini perlu kepekaan. Mari kita menjadi orang-orang Kristen, orang percaya yang peka. Peka kepada Tuhan. Istri peka kepada suami. Suami peka kepada istri. Orang tua peka kepada anak.
anak pun harus peka kepada orang tua. Maka ketika ini ada mewarnai hidup kita, maka mulailah kita membuka hati, mulailah kita menjadi tipe orang yang peduli, mulailah ada kebaikan-kebaikan yang akan keluar dari setiap hidup kita. Jadi nang holan bagi ida kita taberi karena dah tatusi, ya kan? Banyak orang melihat tetapi tidak menangkap. Satu lagi, Markus 4 ayat 12. Sangat lupa. Markus 4 ayat 12. Supaya sekalipun melihat mereka tidak menangkap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Melihat tetapi tidak menangkap. Sudah dilihat, ya. Dan dikatakan lagi mendengar tetapi tidak mengerti. Bukan potong isok kita duduk di sini di gereja. Firman Tuhan terus disampaikan. Jemaat dengar tetapi tidak mengerti. Ditanya, seperti saya katakan tadi, ditanya. Ya, kadang kita membaca di rumah, apa maksudnya? Kalau ada yang linglung kita, tulis langsung. Tertulis di sekian pasalnya, ayatnya. Nah, nanti ketika ketemu dengan gembala, tanyakan lagi. Atau melalui pesan WhatsApp, kirimlah itu. Saya suka, karena saya juga belajar dari situ. Ya, saya juga akan bertambah jam saya untuk membuka. Saya diberkati, jemaat yang menanya pun nanti diberkati, karena dibukakan rahasia firman. Begitu. Jangan kita melihat, tidak menanggap. Mendengar tetapi tidak mengerti. Seperti orang yang kena hipnotis. Dilihatnya dia beli jam tangannya, dilihatnya dia beli anting-antingnya, dilihat dia bukan tertutup matanya, tetapi tidak menanggap karena kesadarannya sudah hilang. Setelah pergi orang yang sudah melucuti berbagai perhiasan, lalu dia sadar. Janganlah begitu. Kalau kita melihat tetapi tidak menanggap, mendengar tetapi tidak mengerti, maka perjalanan rohani kita akan stagnasi di tempat, berjalan di tempat. Apa kemajuan? Sehingga banyak orang ketika pulang gereja ditanya, apa tadi dia? Apa itu? Maka kita dia mendengar, tidak mengerti apa yang mau dia terangkan. Dia melihat, tidak menangkap. Itulah yang terjadi. Kenapa itu? Karena tidak ada kepekaan. Kita mau maju. Kalau kita mau maju, kita harus peka. Apa yang terjadi? Ambil bagian dalam hidupmu. Berkarya untuk Tuhan. Berbuatlah. Berkontribusilah. Percayalah. Kalau kita sudah berbuat untuk Tuhan, suatu akan hidup yang di Tuhan. Percayalah. Sebab itu sedikit dari firman Tuhan yang datang kepada kita hari ini. Biarlah firman Tuhan ini kita boleh renungkan dan kita boleh melakukannya menjadi pribadi-pribadi yang peka, yang peduli, yang respon kepada setiap pekerjaan Tuhan. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Totong saya di ranah ibu Tuhan. Ada di layar. Coba cari.
Di dia Tuhan dan Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kita naikkan pujian ke depan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Imani dalam hidup. Katakan dengan iman, waktu Tuhan adalah waktu yang selalu terbaik. Kalau kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang. Dari awal kita angkat pujian ini. Haleluya Yesus. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikan. Bila nanti telah tiba waktu-Mu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan. Mari angkat tanganmu dan serukan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Walau kadang tak mudah dimengerti,
kemuliaan hanya bagi Allah. Kami sangat bersyukur ya Tuhan. Kami ada saat ini di bait suci-Mu untuk ikut mengambil bagian, menikmati kasih dan kuasa-Mu, menikmati seluruh kebajikan yang Engkau taruhkan hari ini. Terima kasih, terpujilah Engkau Allah kami di tempat Allah yang maha tinggi. Agunglah Engkau Tuhan, Engkau yang layak menerima pujian dan hormat kemuliaan dahulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Bapa di surga, Engkau yang mengizinkan kami, atas perkenanan-Mu lah Tuhan kami ada sampai hari ini. Bukan kuat gagah, bukan perkasa, bukan kebolehan, kepintaran, bukan karena keadaan kami, bukan karena kemampuan kami, tetapi karena Yesus yang senantiasa peduli, Yesus yang mengerti, Yesus yang mengambil bagian dalam hidup kami. Terima kasih Bapa kami yang baik, firman-Mu yang sudah berbicara, supaya kami Tuhan menempatkan Engkau menjadi pribadi yang mengambil bagian dalam posisi tertinggi dalam hidup. Dan itu akan kami nyatakan melalui perbuatan kami, bukan hanya sekedar dengan kata-kata, tetapi kami akan kerjakan itu. Yesus yang terbaik, Yesus yang termanis, Yesus yang terindah, Yesuslah kekasih jiwa kami, Yesuslah segala-galanya dalam hidup kami. Engkau yang bertahta, Engkau yang berdaulat, Engkau yang mengambil alih seluruh hidup kami. Setiap rencana kami, Tuhan yang mendahului segala sesuatu. Bukan karena pintaran kami, tetapi Engkau Tuhan Yesus yang senantiasa kemudian seluruh hidup kami, tuntun bimbing kami, bawa kami Tuhan berjalan dalam seluruh kebenaran-Mu, masuk dalam rencana-Mu, dan kami akan berjalan bersama dengan Tuhan, melewati berbagai liku-liku kehidupan, suka duka yang kami alami bersama dengan Yesus. Kami akan dikuatkan, diteguhkan, dan kami akan mampu, dan kami akan boleh sampai kepada garis akhir, mengalami kemenangan. Ada sorak-sorai, linangan air mata, Tuhan ubah menjadi berkat yang melimpah, kebahagiaan dan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan pulang membawa berkas-berkasnya dengan bersorak-sorai. Bapa di dalam surga, pemulihan akan terjadi, pembaharuan akan terjadi. Tuhan akan menyatakan kuasa, Tuhan akan mengerjakan perkara yang luar biasa, perkara-perkara yang begitu luar biasa akan Tuhan nyatakan di dalam hidup, bahkan di tengah-tengah pelayanan gereja-Mu di tempat ini. Kami rindu Tuhan, pelayanan gereja-Mu ini menjadi saluran berkat. Banyak jiwa-jiwa boleh datang di tempat ini, banyak jiwa-jiwa boleh bersekutu dengan Engkau, banyak jiwa-jiwa boleh dibenarkan, dimerdekakan oleh karena pelayanan gereja-Mu. Ada suara Tuhan yang terus dinyatakan, suara kenabian, suara kerasulan itu akan terus diperdengarkan dan berkumandang dari bait suci-Mu ini, sehingga segala makhluk yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa kami yang baik. Terima kasih Yesus. Engkaulah Tuhan pengharapan, Engkaulah sandaran kami, Engkaulah Tuhan menjadi pedoman dalam setiap hidup kami. Kemanapun kami melangkah, dimanapun kami berada, apapun yang Tuhan sudah percayakan bagi kami, biarlah kami belajar untuk mengerjakan itu dengan baik dan setia, dengan penuh kesungguhan, dengan penuh kerelaan, dengan hati yang terbuka. Kami percaya Tuhan memberkati hidup kami.
Terima kasih Bapa kami yang baik. Umat-umatmu yang tidak dapat hadir, kami tidak tahu di mana mereka, apa yang sedang terjadi, apa yang mereka kerjakan. Kau tahu di mana mereka. Tuhan, tolong mereka. Tuhan, beri kesempatan bagi mereka buat minggu yang akan datang untuk beribadah bersama di bait suci-Mu ini. Terima kasih Bapa yang baik. Berdoa buat kesaksian hamba-Mu. Pada hari ini kami akan mengadakan pemilihan untuk menjadi ketua rukun warga. Bapa di surga, ketika Engkau berkehendak, maka tidak ada kekuatan apapun yang dapat untuk menghalangi semuanya itu. Namun semuanya kami hanya boleh berusaha kehendak Tuhan yang terjadi. Biarlah semuanya acara di sore hari ini dapat berjalan dengan baik sampai berakhirnya nanti dalam damai, dalam kasih mesra yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sudah mengumpulkan korban persembahan kami untuk pekerjaan pelayanan di tempat ini. Kami pakai Tuhan untuk melakukan kegiatan-kegiatan pelayanan di tempat ini. Diberkati tangan-tangan yang sudah memberi. Di dalam kekurangan, di dalam kelimpahan, kami percaya Tuhan akan membalaskan itu berlipat kali ganda. Diberkati seluruh pergumulan kami. Diberkati setiap kerinduan kami. Bagi ibu-ibu yang mengandung, hamba berdoa, biarlah buah kandungannya Tuhan pagari, Tuhan lindungi. Tuhan akan peliharakan, dan boleh Tuhan Yesus, Engkau yang memberi kesehatan dan kekuatan bagi umat-umat-Mu yang mengalami pergumulan, buat masa depan, buat setiap rumah tangga. Engkau yang akan memberkati semuanya. Biarlah Engkau Tuhan yang menjawab setiap pergumulan-pergumulan kami. Bagi umat-umat-Mu Tuhan yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan membuka tingkap di langit. Berkati mereka lewat pekerjaan yang Tuhan akan berikan bagi mereka. Dan biarlah pekerjaan itu membuat mereka bersukacita dan bersyukur dan datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, semua yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan hari ini. Mulai dari operator multimedia, musik, singer, bahkan pemimpin pujian, dan hamba-Mu yang sudah menaburkan firman Allah. Semua diberkati. Talenta yang Tuhan taruhkan bagi kami, biarlah Tuhan tambah-tambahkan, dan kami pakai untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Sebentar Tuhan berakhir ibadah ini, kami akan berpisah satu dengan lain, meninggalkan bait suci-Mu dalam perjalanan setiap langkah kami sampai menuju rumah kami masing-masing. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang mengiringi setiap langkah kami. Jauhkan segala bahaya, celaka, tibakan kami dalam keadaan selamat tanpa kekurangan suatu apapun. Ini doa kami Tuhan, sempurnakanlah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan bersyukur. Terpujilah, termulialah Engkau hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita bersama berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa kami di dalam surga, kuduskanlah Nama, datanglah Kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berilah kami pada hari ini, dan ampunilah kami atas segala kesalahan kami, seperti kami sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari bahaya, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa di dalam surga, dan persekutuan kuasa Roh Kudus menyertai memberkati kita sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Dina wingot sudi portibion nang tanoon nang pangisinan.
Sasomotro daripada Maluguna Maluguna Utarauli Ibadah Nasohowa Sambui Bila bumi Tuhan kebatai Tetap dusi Malugun rohani Amoraipe Olo Bogos Amoraipe Olo Bogos Dan Bogos Ipe Olo Domora Ganti sudah nama saya Tak sopondro daripada Bini Maluguna Utara Uli Ibadah Nasohowa Sambui Bila bumi Tuhan kebatai Tetap dusi Malugun rohani Nasana Ipe Olo Dolea Nasana Ipe Olo Dolea Nalea Ipe Olo Dosana Ganti sudah nama saya Tak sopondro daripada Bini Maluguna Utara Uli Ibadah Nasohowa Sambui Bila bumi Tuhan kebatai Tetap dusi Malugun rohani Maluguna Utara Uli Ibadah Nasohowa Sambui Bila bumi Tuhan kebatai Tetap dusi Malugun rohani Bebe masurak suraki haleluya